Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di seri video ketiga How to Literate. Melalui video ini, kita akan membahas seperti apa cara yang tepat dan efektif dalam mengelola informasi, mulai dari mengidentifikasi, mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas sehari-hari kita. Dan jangan lupa ya, kalau video ini itu bersifat serial, jadi pastikan teman-teman menonton secara berurutan. Oke, di seri ketiga ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara yang tepat dan efektif untuk mengevaluasi informasi yang kita dapat. Sebelum itu, aku mau tanya dulu nih, apa itu evaluasi informasi? Dan kenapa kita harus melakukan evaluasi informasi? Nah, jadi evaluasi informasi itu adalah proses menilai kredibilitas dan keandalan suatu informasi. Sederhananya, kita perlu memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Lalu, kenapa kita harus melakukan evaluasi informasi? Karena di era digital ini, kita dibanjiri dengan informasi dari berbagai sumber, baik yang terpercaya ataupun yang tidak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa melakukan evaluasi informasi sebelum menyebarkannya atau menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke, jadi bagaimana sih cara melakukan evaluasi informasi? Nah, berikut ini terdapat beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk melakukan evaluasi informasi. Yang pertama, perhatikan sumber informasinya. Teman-teman bisa mengecek siapa yang menyampaikan informasi tersebut. Apakah mereka kredibel dan memiliki keahlian di bidang tersebut, serta cari tahu apakah mereka memiliki afiliasi dengan organisasi atau kepentingan tertentu. Kemudian, teman-teman bisa mengecek dari mana informasi tersebut berasal. Apakah berasal dari sumber terpercaya seperti situs berita resmi, jurnal ilmiah, atau lembaga pemerintahan. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mengecek apakah informasi tersebut memiliki tanggal publikasi yang jelas. Biasanya, informasi terbaru lebih bisa dipercaya. Oke, lanjut langkah kedua, yakni periksa isi informasinya. Teman-teman bisa mengecek apakah informasi tersebut logis dan masuk akal. Kemudian, bandingkan informasi dengan sumber lain untuk memastikan kebenarannya. Dan cari tahu apakah informasi tersebut konsisten dengan fakta-fakta yang telah diketahui. Lanjut, teman-teman bisa mengecek apakah ada bukti yang mendukung informasi tersebut. Bisa berupa data statistik, penelitian ilmiah, atau pernyataan dari saksi mata. Cari tahu apakah informasi tersebut konsisten dengan fakta-fakta yang telah diketahui. Selanjutnya, teman-teman bisa mengecek apakah informasi tersebut objektif dan tidak memihak. Waspadalah terhadap informasi yang hanya berisi opini atau sudut pandang tertentu. Kemudian langkah ketiga, teman-teman bisa memeriksa media informasinya. Apakah media yang menyampaikan informasi tersebut kredibel, serta apakah ada komentar atau ulasan dari pembaca lain. Karena biasanya, komentar dan ulasan bisa memberikan gambaran tentang kredibilitas suatu informasi. Dan yang terakhir, untuk memperkuat langkah-langkah tadi, kita ada tips tambahan yang perlu teman-teman ketahui juga. Yang pertama, jangan langsung percaya dengan semua yang kamu baca atau lihat di internet. Dan pastikan untuk selalu melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kedua, teman-teman bisa melakukan fact-checking websites, yakni dengan menggunakan situs web pemeriksa fakta seperti Turnback Hoax atau Mavindo untuk memverifikasi informasi yang beredar di internet. Dan yang ketiga, teman-teman bisa melakukan reverse image search, di mana teman-teman bisa menggunakan search engine seperti Google untuk melakukan pencarian melalui gambar. Melalui hal ini, teman-teman bisa mengetahui asal-usul gambar atau video yang beredar di media sosial. Nah, itu dia beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk melakukan evaluasi informasi. Semoga dengan mempelajari cara mengevaluasi informasi, teman-teman bisa menjadi masyarakat informasi yang cerdas dan terhindar dari hoax. Ingat, selalu verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Bersama-sama, kita ciptakan ruang digital yang lebih bersih dan sehat. Jangan lupa, setelah video ini masih ada episode keempat, yakni bagaimana cara menggunakan informasi dengan tepat. Pastikan kamu semangat nonton sampai akhir ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.
See you in the next video.